Nah, Ngarso Dalem pada tahun 2012 itu mendirikan Tepas Tondo Yekti. Tujuan utamanya adalah punya satu divisi khusus untuk juru foto istana. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Saya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, pada episode kali ini akan bercerita tentang digitalisasi di keraton bersama dengan Mbak Hayu. Nah, beliau ini penghageng Tepas Tondo Yekti. Ayo kita ikuti pembicaraan kita berikut ini. Pertama-tama kita sapa dulu nih ya. Halo Mbak Hayu, apa kabar? Baik. Oke, kita di tahun 2020 ini betul-betul di luar perkiraan banyak orang nih Mbak. Karena adanya pandemi, kegiatan kemudian harus dibatasi. Banyak hal yang tidak bisa beroperasi. Nah, yang bertahan salah satunya mengandalkan teknologi. Untungnya menurutku penerapan teknologi di Keraton Jogja ini bukanlah barang baru yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Keraton juga sudah mulai kerja keras untuk mendigitalisasi koleksi dan informasi yang berhubungan dengan sejarah serta kebudayaan. Kalau ditarik mundur nih Mbak, digitalisasi informasi yang dilakukan oleh Tepas Tondo Yekti sejak kapan dan sampai di mana sih Mbak? Oke, jadi kalau sebelum ngomongin Tondo Yektinya mungkin aku kasih penjelasan sedikit mulai bersentuhan dengan teknologi itu kapan di keraton itu. Jadi teknologi dalam hal komputer, ya media kalau komputernya sosial baru-baru ini, cuma kayak misalnya fotografi. Tondo Yekti itu kan sebenarnya kayak juru foto istana. Nah kalau itu sendiri kan sebenarnya zaman-zaman dulu tuh udah ada, cuma belum dedicated. Jadi misalnya kayak zamannya yang Sinuwun ke-6, itu kan fotografi itu udah mulai masuk ke Indonesia. Nah itu berkembang tuh di keraton, tapi biasanya yang pegang kamera itu yang orang asing, seperti Kasian Kepas. Tuh. Dan hasilnya menjadi koleksi pribadi beliau. Iya, jadi juga biasanya kalau nggak para pangeran yang punya hobi fotografi. Seperti yang Sinuwun ke-9 kan punya hobi fotografi. Betul, dan koleksinya atau pangeran-pangeran yang banyak, lain. iya. Gitu. Jadi akhirnya foto yang dihasilkan itu menjadi milik pribadi, dibawa ke kediaman pribadi. Itu sehingga kalau misalnya sudah seto, tedak turunnya itu ini fotonya mau diapain? Gitu. Akhirnya juga mungkin tercecer atau mungkin kena air hujan atau apa, tidak kembali ke keraton. Gitu. Kemudian eranya Ngarso Dalem, jadi karena dulu itu belum ada juru foto istana yang official. Nah, Ngarso Dalem pada tahun 2012 itu mendirikan Tepas Tondo Yekti. Tujuan utamanya adalah punya satu divisi khusus untuk juru foto istana. Jadi dokumentasi keraton untuk kegiatan-kegiatan yang penting, daripada sering manggil fotografer dari luar. Nah, daripada tercerai-berai lagi, ada satu divisi khusus yang bertanggung jawab untuk dokumentasi itu. Nah, jadi itu salah satu latar belakangnya Tondo Yekti adalah untuk mengelola dokumentasi dan teknologi informasi, karena ini kan tepas yang paling mudah. Jadi untuk komputerisasi itu juga di satu tempat. Gitu sih. Nah, ini rasa-rasanya tugas di Tondo Yekti ini seperti pengimplementasian studinya Mbak nggak sih? Jadi ceritanya dulu dibentuknya kapan, lalu pada saat Mbak Hayu masih di sekolah atau sebelum menikah atau bagaimana nih Mbak? Tahun 2012 sih, jadi pas itu aku masih kerja di Jakarta. Tepas Tondo Yekti ini udah berdiri dulu sebelum ada pengagengnya atau kepala divisinya. Jadi sudah dipilihi abdi dalem yang relatif muda karena memang akan megang IT. Iya, bersentuhan dan dengan IT tadi itu ya. Ya dipilihnya yang relatif paling muda, relatif. Iya. Nah, jadi memang sebelum nikah sih, cuma karena waktu itu ada Tepas Tondo Yekti dan aku udah mulai, itu kan aku kerja di Jakarta udah 3 tahun. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh pulang, pindah ke Jogja, kerja di Jogja sambil lihat Tepas Tondo Yekti ini bisa gimana. Nah, kebetulan waktu itu kan 2013 kan aku married. Betul.
Jadi agak konflik of interest juga proyek besarnya Tondo Yekti. Pertama adalah pendokumentasian meritnya si pengageng, alias saya gitu kan. Karena jadi waktu itu pas saya mau nikah, kan temannya saya sama Mas Noto itu rata-rata di luar negeri. Terus kalau pernikahan itu kan di keraton itu kan tata caranya banyak, berhari-hari. Jadi kami itu juga kepengen teman-teman yang di luar negeri itu punya akses informasi yang lengkap. Habis itu media itu juga punya referensi yang benar. Jadi biar nggak salah-salah nanti di korannya gitu. Nah jadi waktu itu kita ada website, ya kan, keraton punya website khusus untuk wedding. Habis itu kita hire fotografer yang untuk ikut kemana-mana mengabadikan. Terus ini dipastikan untuk bisa teman-teman yang di luar itu akses. Itu awal mula proyek besarnya Tondo Yekti. Nah dari sana itu kan udah mulai ada Facebook kayak gitu-gitu. Nah banyak yang minta nge-add aku. Cuma kalau Facebook memang aku tidak add orang yang nggak aku kenal, terus bilang sombong lah segala macam. Akhirnya aku bikin Facebook page waktu itu supaya orang bisa add di sana aja gitu. Nah aku banyak terima message dari guru-guru SD SMP gitu. Mereka bilang saya tuh kesulitan mengajarkan muatan lokal. Jadi anak didik saya itu udah nggak tahu istimewanya Jogja tuh apa sih gitu. Nah ini ditambah dengan Tondo Yekti mulai aktif mendokumentasi event-event, ini kan cuma numpuk. Gimana kalau kita bikin sosmed? Jadi awalnya dari situ. Memang waktu kalau dulu 2009 sebelum adanya Tondo Yekti memang aku pernah ngusulin keraton itu punya website. Cuma waktu itu dibilang sama romo-romo bahwa kalau keraton punya website itu nanti seakan derajatnya keraton itu turun karena tidak lagi eksklusif. Ya nggak tahu, aku mungkin soalnya jadi kayak lebih nggak berjarak, jadi mungkin kayak dianggap derajatnya turun. I don't know gitulah intinya. Padahal kan itu satu sisi dalam melihat buku aja. Cuma kan kalau apa yang di keraton tidak keluar itu kan nanti terus yang lain masyarakat itu mau dapat sumber dari mana, kurang lebih begitu. Istilahnya karena kita tidak menceritakan cerita, jadi diceritain orang lain malah jadi salah. Nah kayak gitu. Dan sekarang nyatanya juga website itu menjadi reference bagi akademisi ya. Jadi di episode pertama dulu nih Mbak, yang pertama sekali kita bikin podcast gitu ya, Mbak sempat bilang bahwa tugasnya Tepas Tondo Yekti itu ngoyak-ngoyak dan tentang quality control. Yang pasti saya udah tahu banget yang dioyak-oyak itu saya Mbak. Tapi selain saya kira-kira ada siapa lagi nih Mbak? Nyari temen dia. Ya gak mau lah yang dioyak-oyak cuma saya gitu kan. Ceritakan yang lain ya Mbak. Kalau yang lain bisa jalan sendiri, yang harus dioyak-oyak kan tempatmu. Iya. Jadi kalau Tondo Yekti itu di sini perannya itu memang untuk koordinasi. Jadi kalau semua digitalisasi, semua yang pegang Tondo Yekti kan satu kita tidak punya ekspertisnya karena Tondo Yekti sendiri kan nggak punya objek, gitu loh. Kayak misalnya pecah belah itu kan di tempatmu. Betul, ya makanya kan? saya dioyak-oyak, ya itu saya paham. Nah misalnya kayak mau digitalisasi wayang itu nanti ada di Krido Martowo. Kalau di Tondo Yekti sendiri nggak ada, tapi kita punya ekspertis bahwa fotografernya kita bisa memastikan quality control foto digitalisasi yang dilakuin divisi lain ini kualitasnya tuh bagus gitu. Tapi kalau semua kita ayahi sendiri orang tentek kan gitu. Jadi bisa berjalan paralel gitu loh. Nah makanya strukturnya Tondo Yekti itu kan di bawahnya Panitro Puro. Jadi nanti kita mengkoordinasi divisi lain, ngoyak-oyak itu gitu, memastikan schedule-nya berjalan dengan baik. Ya kadang saya yang agak meleset. Nah kalau dulu fokusnya Tondo Yekti kan di bidang dokumentasi, itu salah satu dari job desk-nya. Nah sekarang ini karena yang itu udah bisa berjalan, kita merambah ke sistem informasi. Jadi misalnya dengan perintah ageng. Jadi perintah ageng itu kayak kalau di perusahaan tuh divisi HR, Human Resource. Jadi ini yang HR-nya untuk abdi dalem. Kita membuat database abdi dalem. Jadi
nanti kayak kartu tanda abdi dalam, semua data abdi dalam tuh tinggal buka online, keluar semua datanya, nggak perlu buka-buka buku yang isinya berapa ribu abdi dalam itu. Tuh, nah tempatmu di Nityo itu kan kita membuat sistem pengelolaan koleksi. Kalau di Krido Mardowo ini rantai-entek. Soalnya emang kontennya itu kan banyak banget. Jadi ya, ini gosipin suami sendiri ya. Gosipin suami sendiri. Ya agak-agak curhat dikit lah. Nah, misalnya wayang aja itu kan satu kotak isinya udah ratusan. Betul. Kotaknya banyak. Betul. Itu baru wayang. Belum let's say motret koleksi gamelannya. Belum kostum wayang orangnya. Wayang orang sekali pentas saja iso 50. Oke, ini mulai curhatan, mulai keluar. Ini mulai panas. Nah, jadi nanti tidak menutup kemungkinan nanti menuju pendataan keuangan, aset, pertanahan, tapi ntar dulu. Yang nyata dulu, yang bisa dulu. Difoto gitu kan, yang nanti bisa dihitung, yang bisa dihitung dengan jari. Terus nanti sistem perpustakaan online-nya jalan, baru kita coba yang lain lagi. Gitu sih. Ya, kalau dari Nityo sendiri juga kita baru mulai mendata lagi, recalculating semua cangkir, semua gelas kristal yang ada di keraton yang dari era Hamengkubuwono ke-6, ke-7 dan ke-8 itu juga never ending, Mbak, karena satu jenis gelas kecil gitu ya, gelas air putih aja itu ada berapa seri dan satu serinya itu ada beberapa puluh set gitu. Dan itu baru satu jenis gelas gitu ya, belum ada gelas yang lebih besar, gelas yang lebih kecil, karena kalau full setnya di era Hamengkubuwono ke-8 aja itu ada 4 gelas untuk satu set dinner plate gitu loh. Itu juga never ending juga itu dihitungnya, Mbak. Cuman ya itu kita harus jajaki dan semua harus kita recalculate lagi. Jadi memang prosedur untuk perhitungan inventarisasi itu harus terus diulang setiap beberapa tahun, terutama barang-barang yang gampang pecah. Nah, seperti itu. Oke. Dengan kata lain kan yang dioyak-oyak ini kan Mbak banyak ya gitu loh. Berbagi dong Mbak, tantangannya apa saja sih gitu. Dan awal-awal tuh sambutan orang-orang di keraton bukan hanya dari Ngerso Dalem dan Kanjeng Ratu dan juga kita-kita, tetapi bagaimana sih reaksi antar abdi dalem, dari abdi dalem Tepas Sondhoyekti dengan abdi dalem dari tepas-tepas lain. Karena memang kalau dilihat dari tepasnya Mbak itu memang jarak umurnya jauh dengan di tepas-tepas lain gitu loh pada waktu itu. Sekarang kan mulai lebih banyak ya yang lebih muda-muda, tapi pada 2012 kan sangat terasa. Ya, jadi kurang lebih wakil saya itu sudah 75 kalau nggak salah. Nah, Carik dan Hartakan itu waktu itu masih di bawah 40 kayaknya. Nah itu, tapi itu untuk ukuran abdi dalem itu sangat muda. Sangat muda, umur 40 itu udah sangat muda. Jadi memang dicarikan yang muda. Anyway, kalau yang pertama kan tadi aku sempat cerita bahwa kalau bikin website itu kesannya terus derajatnya turun. Habis itu kemarin kita pas bikin simposium pertama itu kan ternyata memang jarang yang meneliti tentang manuskrip yang di Keraton Jogja. Jadi soalnya kita tuh ngeman banget sama manuskrip gitu kan misalnya. Nggak mau banyak yang pegang, nggak mau banyak yang bolak-balik manuskripnya. Jadi karena manuskripnya kan udah tua Mbak. Makanya sinengker. Jadi akses peneliti itu juga susah gitu kan. Terus kalau misalnya di keraton itu dulu banyak tradisi itu lisan. Ya wis koyo adate lah gitu, sehingga namanya SOP itu nggak ada. Sementara abdi dalem yang udah sepuh-sepuh kadang ya koyo adate iki yo lali, padahal tahun lalu ya udah acaranya tuh ya rutin gitu kan. Nah ini kan misalnya kayak upacara tinggalan Jumenengan Dalem, ini kan upacara yang paling besar memperingati Jumenengan yang Ngarsa Dalem yang paling penting. Nah aku notice tidak ada satu orang yang tahu dari ujung acara sampai ke ujung selesainya acara. Semua uborampe, semua itu kan karena berapa hari habis itu ada yang labuan segala macam, tidak ada satu orang yang punya informasi dari ujung sampai ujung. Dan ini kan bahaya banget gitu. Terus misalnya kalau dulu pernah tuh yang upacara di Borobudur itu dibuka, orang itu pada bawa kamera karena mereka pengen foto.
Jadi biksu-biksunya lagi pada silo di bawah, mereka motretin nang ngarep mukanya si biksunya, itu kan mengganggu upacaranya. Begitu juga di keraton itu kan hajat dalam ini bukan tourist attraction. Iya, kadang demi konten ya Mbak. Kadang demi konten itu yang penting fotoku apik. Iya. Nah itu akhirnya mengganggu jalannya upacara. Nah jadi salah satunya kemarin itu upacara yang di dalam keraton, terutama yang ada ngarso dalem, itu kita tutup dari umum, kita tutup dari wartawan. Alasannya? Supaya mereka tidak mengganggu, karena yang di keraton itu kan tempatnya kecil. Iya, dan Terus, sangat kusuk ya biasanya. Dan sangat kusuk. Kalau misalnya ngabekten, sungkeman, ngarso dalem masih duduk, itu nggak ada yang boleh berdiri. Tapi kan kalau wartawan biasanya itu kan mereka dikirim dari medianya, iki gunungannya metu, gitu loh. Sementara upacara ngabekten itu kan ratusan. Yeah. Sementara mereka udah kemecer pengen ngeliput yang di luar. Yeah, kasak kusuk. Jadi ya udahlah nggak usah, itu Yeah. kita tutup. Nah nanti yang dari media urusannya sama Tondo Yakti, kita kasih fotonya, kita live streaming gitu. Iya, ada cerita lucu nih Mbak yang tiba-tiba Apa? terlintas di kepalaku. Jadi memang Tepas Tondo Yakti ini kan adjustment gitu kan dari tahun ke tahun, terutama pada waktu tahun pertama kita tidak mengizinkan wartawan masuk gitu kan, tentu ada wartawan yang menanyakan kenapa. Terus oke, tahun kedua ternyata ibu-ibu yang datang ngabekten itu butuh foto karena tahun lalu tidak ada wartawan, berarti tidak ada foto. Oke, tahun ini ada foto dari fotografer dari Tepas Tondo Yakti. Terus ternyata begitu udah dikasih foto, ternyata mereka butuh foto yang di print. Akhirnya tahun ketiga, saya ingat banget tuh Mbak, lagi hening gitu kan. Terus sebentar saya ketawa dulu ya. Jadi Tepas Tondo Yakti itu bawa printer foto di ujung soko gitu ya. Terus habis itu kita lagi istilahnya lagi sungkem ngesot dalam, terus tiba-tiba ada suara printer. Ya, Tiba-tiba setelah ada suara printer. Jadi kita lagi hening, tiba-tiba ada cenging. ya besok tahun keempat gak ada yang foto sama sekali, udah terserah. Ada suara printernya cekring. Padahal itu lagi hening. Terus semua mata tertuju pada printer tersebut yang abdi dalamnya semua pada nunduk, nggak berani. Iya, itu bisa. ingat banget, itu terkesan itu udah deh, nggak usah ada foto, nggak usah minta. Ya, akhirnya coba di kantornya aja deh gitu, ternyata memang tidak bisa. Iya, waktu itu nggak bisa, harus ngulur kabel segala macam. Udah lah, nggak usah aja deh, apa adanya aja. Iya, bukan berarti Tepas Tondo Yakti itu luput dari kesalahan dan keheningan tersebut. Itu yang tiba-tiba terlintas di kepala saya, dan ya itu suasana yang lucu banget itu. Oke. Jadi gini nih Mbak, project yang ada di Nityo itu kan juga ada digitalisasi manuskrip nih Mbak. Jadi prinsip dari digitalisasi manuskrip itu adalah untuk merawat manuskrip secara tidak langsung, itu juga memperpanjang usia dari koleksi tersebut. Karena koleksi manuskrip di Jogja, di Keraton Jogja ini kan sudah berpuluh-puluh tahun ya usia manuskrip tersebut. Sedangkan kalau banyak orang yang megang bolak-balik itu kan juga ada kerapuhan di situ gitu ya. Dan dari hasil digitalisasi ini, para peneliti tidak harus memegang naskah secara langsung atau menyentuh koleksi kristal untuk melihat detailnya gitu loh Mbak. Dan ini salah satu kolaborasi dengan Nityo. Nah, kalau dari Credo Mardowo seperti apa Mbak? Sebelum sama Credo nih, sama Nityo Budoyo saya. Aduh. Ya, oke. Ini kan sebenarnya banyak. Jadi awalnya itu kan bukan kita keraton yang melakukan, tapi kayak misalnya tahun 94 itu ada banyak usaha dari luar negeri. Dulu naskah-naskah didigitalisasi dalam bentuk mikrofilm. Betul, dari universitas di Jerman kalau itu ya. Nah, terus makin kesini bentuknya naskah digital, termasuk dari British Library yang kita kelola soft copy-nya gitu. Iya, soft copy-nya. Dengan Widyo itu kan, Widyo Budoyo itu kan mengurusi upacara adat. Kita juga kolaborasi, kita mendokumentasikan upacara adat atau hajat dalem. Ini yang terus bentuknya foto, video, banyak yang terus diupload ke medsos juga. Nah, kalau dari sisi Credo Mardowo, setelah Mas Noto itu dipercaya ngarso dalem sebagai pengageng,
harus diakui konten pertunjukan seni budaya tuh semakin banyak. Tadinya kan cuma uyon-uyon aja gitu, itu pentas di live streaming. Tapi kan lama-lama sekarang dengan pandemi uyon-uyonnya ada vlognya, ada behind the scene-nya, ada macam-macam. Nah terus koleksi wayang, habis itu nanti ada notasinya, lirik sindenan segala macam tuh juga naik di website. Gitu. Terakhir itu bikin itu tuh dengan artis kita Mbak Chandra Kirono, film pendek Mara itu. Iya itu hit banget loh ya. Itu 2 jam dari karena tayang aja satu-satunya yang pakai sendal di dalam film. Iya satu-satunya yang pakai sendal. Dan ketawanya itu sempat viral itu ketawanya Iya gitu kan. Dan itu memang saya kan update tuh Mbak. Jadi 2 jam setelah video Mara ini live di YouTube, itu udah 28.000 loh yang nonton dalam waktu 2 jam aja gitu. Nah, film Mara kemarin itu kan ternyata banyak sekali yang berminat nih Mbak. Menurut Mbak, maksudnya apa sih dibuat film tersebut? Dan kira-kira pesannya apa? Bisa diterima dengan baik nggak oleh masyarakat yang nonton? Kalau diterima dengan baik nggak itu harus ditanya sama penontonnya ya. Cuma yang kita coba sampaikan, kenapa Mbak Kirono kemarin satu-satunya yang pakai sendal? Iya. Nah jadi kalau di keraton itu kan tata cara pengageman abdi dalam itu kan ada aturannya masing-masing dengan level dan kepangkatan kanjeng segala macam. Nah yang boleh pakai alas kaki itu ngarso dalem, kanjeng ratu dan para gusti, gitu. Nah untuk yang bukan itu tidak diperbolehkan pakai alas kaki. Jadi kadang kalau lihat yang upacara Labuan tuh, itu mereka jalan segitu jauhnya tuh ya nggak pakai alas kaki. Gitu. Dan begitu juga prajurit itu di luar sana mereka pakai alas kaki, tapi begitu masuk ke dalam lingkungan keraton mereka lepas alas kaki. Jadi sebenarnya kita pengen meng-highlightnya tuh di keraton tuh ada tata cara pengageman loh, tapi mengemasnya gimana jadi lebih menarik, gitu. Jadi kalau cuma di keraton ada tata cara pengageman kan orang juga ini apaan? Apalagi gitu cuma dalam kan. teks gitu kan, siapa yang mau baca gitu ya? Gitu. Jadi kayak terus bahasa Bagongan. Yang kemarin meniro, pekeniro. Nah itu gitu. banyak juga yang komentar di bawahnya bahwa keren banget ternyata mulai diperkenalkan bahasa Bagongan ini ke masyarakat. Tata caranya kalau lagi silo terus mau turun pendopo. Kayak gitu cara berdiri segala macam. Nah itu yang kepengen kita share tapi dikemas dalam yang menarik gitu. Nah tapi ya ini mungkin kalau penontonnya mungkin tidak terlalu ngerti, tapi nggak kelihatan soalnya ada tetap batasan yang harus dijaga. Jadi di keraton itu untuk yang komersil pengambilan gambar itu tidak diperkenankan lewat dari gerbang Dono Pratopo. Makanya kemarin hanya berfokus di area Sri Manganti. Iya betul. Gitu. Atau kegiatan lainnya terbatas di kasatrian yang benar-benar cuma di pendoponya atau misalnya gitu. Karena itu toh biasanya juga disiarkan di uyon-uyon. Jadi tetap kawasan Kedaton itu ada aturannya. Itu sih. Nah, kira-kira setelah film Mara yang kemarin launching dan ternyata memang cukup viral ini ya di sini, sampai kemarin aja dari luar negeri ada yang menghubungi untuk bagaimana caranya supaya bisa memutar di sana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada bocoran nggak nih? Kira-kira Mbak Kirono mau nggak jadi di next episode-nya? Atau apakah akan ada next episode-nya nih? Kemarin sih kalau ibu-ibu 2 itu bintang tamu kita itu kayaknya udah sangat excited kalau mau ada lanjutannya. Kalau Mbak Chandra Kirono tergantung katanya susah ternyata nek dialog tuh diatur di timing ki angel jebul. Oleh dandan juga ngoyo kan. Gitu. Nah, intinya sih kalau dari bentuknya untuk edukasinya sih kita pengen tetap ada. Ya, nah, nanti sih, bentuknya seperti apa itu yang harus dipikirkan. Jadi usaha digitalisasi ini kan intinya untuk disampaikan ke publik. Betul. Itu kalau bicara tentang akses di keraton ini sekarang udah terbuka dengan data-data kebudayaan. Jadi yang kesannya sinengker itu moga-moga udah berkurang. Jadi kayak hasil digitalisasi. Sekarang sih banyaknya yang wayang itu di website keratonjogja.id di submenu Kapustakan. Iya, dia ada submenu di paling pojok kalau nggak salah ya. Kemarin soalnya kalau mau yang manuskrip itu kita kan ada concern sendiri. Nah sekarang yang baru banyak itu yang wayang.
Terus sekarang baru itu ada submenu aksara. Jadi kita ada kayak milih beberapa artikel dari website utama, itu ada bahasa Jawanya dan pakai aksara Jawa. Gitu. Jadi semoga yang mau belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa itu bisa dilihat wolak-walik di situ. Gitu. Oke. Nah, perlu dicatat nih, kalau muara dari segala informasi itu sebenarnya ada di website Keraton Jogja.id. Walaupun tentunya memang ada beberapa hal yang sifatnya bertahap ya Mbak. Nanti kan memang kayak digitalisasi, inventarisasi dan segala macam ini memang bertahap. Tapi secara umum Mbak, bagaimana Mbak Hayum melihat respon masyarakat terhadap usaha digitalisasi di keraton ini? Tentang IG-nya juga kita followernya juga makin banyak, YouTube kita juga makin banyak dari segi follower dan juga dari segi kontennya juga. Menurut Mbak gimana nih? Jadi sekilas aku ngelihat sekarang konten tentang keraton ini banyak dibicarakan di berbagai platform. Jadi paling enggak kalau googling gerebek gitu, yang keluar itu image-nya yang dari keratonjogja.id. Banyak kelompok dengan minat khusus tuh mendiskusikan kayak gaya wayang di keraton, gimana keraton Yogyakarta ya, bagaimana jalan cerita tari-tariannya atau dari medsos gitu. Jadi tahu, oh ini ada peninggalan berupa pesanggrahan. Kayak kita kan sekarang ini lagi membahas pesanggrahan yang dibuat Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ada yang bilang, loh aku tinggal di sekitar itu tapi kok aku nggak pernah lihat ya, kayak gitu. Jadi banyak orang yang baru aware. Jadi ini aku harapkan bisa meningkatkan pengetahuan. Nanti kalau udah tahu, ya toh mungkin kesana wah iki kok ketoke agak kurang terawat atau apa. Nah nanti akhirnya jadi lebih terjaga. Kalau terjaga, moga-moga nanti bisa lebih ikut berpartisipasi, nguri-nguri budaya istilahnya. Jadi istilahnya dari ketidaktahuan menjadi tak kenal maka tak sayang. Menjadi tahu dan menjadi aware dan akhirnya nanti juga mencintai budaya jadi tersebut. ada sense gitu of belongingnya juga. Iya. Dan saya sih sering beberapa kali membicarakan ini Mbak, karena kan budaya itu sering dilihat, dipandang itu sebagai kuno gitu kan. Padahal kan kunonya itu bukan budayanya, tapi packaging dari budayanya itu. Yeah. Nah gitu. Dan memang pesan dari Ngersot Dalem untuk kita-kita ini bagaimana kita bisa merepackaging budaya tersebut. Dan ini salah satu cara kita merepackaging budaya tersebut. Jadi tidak mengganti budayanya, tetapi hanya membungkus aja dan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik. Gitu. Betul, iya. Nah, terakhir nih Mbak, ada nggak yang ingin Mbak sampaikan kepada pendengar podcast kali ini terkait dengan usaha digitalisasi yang telah dilakukan Keraton? Jadi banyak yang suka nanya sih, teknologi itu seakan-akan tuh musuhnya budaya. Tapi kan sebenarnya enggak ya, namanya teknologi itu kan alat, tinggal mau dipakai untuk merusak atau memperbaiki itu tergantung cara makainya. Jadi kalau dari saya itu kepingin platform resminya officialnya Keraton Jogja ini bisa ngasih akses pengetahuan, knowledge tentang budaya Jawa yang valid. Karena kami ini yang di dalam mencoba memastikan narasumbernya itu yang kompeten. Saya juga berharap ini bisa diakses orang-orang yang di luar negeri. Jadi diaspora Jawa yang sudah tidak pulang lagi itu tetap masih bisa ngerti asalnya itu dari mana. Oke. Nah, untuk para pendengar podcast, kalau misalnya ada aku tuh penasaran tentang yang ini, penasaran tentang yang itu, monggo disampaikan aja lewat, paling gampang lewat medsosnya Keraton, antara DM miminnya atau pakai hashtag tanya Keraton. Siap-siap miminnya Keraton Jogja. Ya, tapi mungkin nggak langsung dibales ya, kesian dikit lama miminnya. Paling nggak aku pengen bahas yang ini, aku pengen bahas yang itu. Nah, selama kami boleh mempublikasikan itu untuk umum, kami akan berusaha. Karena kalau yang di dalam itu kan yo wes hari-hari ndeloke kuwi itu kan kadang nggak ngerti kalau ini tuh sebenarnya menarik untuk dibahas betul. Masyarakat umum. Tapi kalau terus mintanya
pusaka kraton semua dibahas satu-satu. Nah, itu ketoke ra iso. Kan gitu. Jadi tetap ada batasannya. Ada batasan gitu. tentu. Disampaikan aja boleh. Nanti tinggal eksekusinya ya tergantung ya. Tergantung pengagengnya. Dan juga kalau misalnya memang ada pertanyaan atau ada pendengar podcast kali ini yang penasaran gitu kan dengan kita berlima, boleh DM loh ke putri.kedaton, IG-nya putri.kedaton gitu. Kita juga bisa ya, tapi nanti harap maklum kalau agak sedikit lama karena maklum Miminnya sibuk gitu ya. Terima kasih nih Mbak Ayu, ngobrolnya seru banget gitu ya. Semoga para pendengar juga semakin memahami bahwa keraton sekarang semakin terbuka sebagai institusi penyangga kebudayaan. Kita putri-putri dari Nusa Dalam ini sudah bertekad untuk merepackaging budaya. Dan data-datanya dengan mudah dapat dilihat melalui produk-produk digitalnya. Dan saya rasa sampai di sini dulu Rembug Roso Putri Kedaton yang kali ini. Kita ketemu lagi untuk menyambung Roso pada episode lain dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Pareng!